Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi. Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Jokowi. Tolong kami Pak Jokowi. Kali ini mau biar kau. Mampus kau. Ulah kalian sendiri. Akibat perbuatan kalian sendiri. Saatnya sekarang kalian memanen buah yang engkau tanam, benih yang engkau tabur selama 10 tahun, terus-terusan menghina, mencaci maki, memfitnah, menyerang Jokowi. Keren, Gri. Keren. Sadis, keren, Gri. Sumpah, keren banget. Lu jangan gitu dong. Kalian jangan manas-manasin gue. Tonton aja, enjoy. Ya, siapkan kopi. Sambil udut. Gri, aku nggak pernah lihat kamu udut, Gri. Kamu udut nggak, Gri? Udut lah. Apalagi kalau lagi bahagia begini. Bahagia, Gri? Orang lagi sepanik-paniknya panik, lu bahagia, Gri? Terus gimana lagi dong? Kemarin kamu udah dikritik itu ibu-ibu dari TPUA ya, dari Lampung tuh. Sekarang lu bahagia, Gri? Mampus kau. Sekarang, ayo. Mau lari kemana kau? Masuk, Pak Eko. Masuk itu barang. Lu mau nangis darah, mau nangis, masuk. Apa sih, Gri? Itu, Gri? Belum tahu saya ceritanya. Oke. Luar biasa. Hari ini kita dapat hiburan. Gri, itu orang-orang yang sebelah sana stres, Gri. Stres, panik, deg-degan. Udah pengen berasa ngising. Bolak-balik kamar mandi. Saking stresnya. Ya, udah duduk di kloset, nggak keluar juga. Lama banget katanya. Iya, nggak tahu nih. Ternyata nggak keluar. Tapi pengen ngising katanya. Itulah gambaran orang yang stres tingkat tinggi. Stres tingkat dewa. Ya, mulus, pengen ngising. Ya, duduk berjam-jam, nggak keluar tainya. Mau diar kau. Ayo, mau lari kemana kau sekarang? Ayo. Tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Bukankah kemarin kalian teriak-teriak terus? Sekarang kenapa minta tolong? I'm happy. Kria, lu jahat ya, Kria, ternyata ya, Kria. Orang lain lagi stres, lu happy, Kria. Lo happy, masa nggak boleh? Kan penyebab happy gue apa kan lu nggak tahu. Ya ini kan orang-orang sekarang pada panik, kemudian kamu happy. Enggak karena itu. Terus karena apa? Bentar lagi banyak banget daging lebaran korban. Ya. Pokoknya kalau urusan modus udah akhir jagonya dah.
Gri, ini padahal belum apa-apa ini. Putar dulu coba apa videonya. Check it out. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Oh ya? Hah? Hah? Gri, lu ekspresinya dapat aja lu, Gri. Ibu Kurnia, Dokter Tifa nggak takut di penjara. Belum tentu, Kurnia mungkin takut. Lu nggak takut boleh lah. Tapi ketika lu bilang nggak takut, jangan bawa-bawa nama orang. Bocah gemblung. Saking paniknya, ya saking paniknya. Nggak takut tapi ngajak-ngajak orang. Dokter Tifa, Ibu Kurnia nggak takut masuk penjara. Oh ya? Serius, Gri? Nggak takut masuk penjara. Oh ya? Serius? Beneran? Beneran nggak lo? Jangan karena lu ngomong untuk menutupi kepanikan, asal nyolot aja keluar dari mulut busuk lu tuh. Karena yang keluar dari mulut busuknya udah pasti kata-kata yang busuk, yang menghina, mencaci maki, memfitnah. Kenapa? Isi hatinya adalah hati yang sudah dikuasai oleh iblis. Ini wanita-wanita hatinya yang sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga yang keluar dari mulutnya uncontrol. Nah, sekarang lagi ngomong. Tadi di potongan video, cuplikan. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Tolong. Tadi cuplikan ya. Kemudian sekarang dia bilang, nggak takut di penjara. Oh ya? Ya nggak? Nggak, takut. Nah! Coba. Ini seru. Beneran takut apa enggak? Kita lanjut dulu. Jangan di-skip sampai akhir ya. Ini video luar biasa lagi. Saking luar biasanya, video yang paling luar biasa sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, oke. Check it out. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Ya! Masih konsisten. Tadi masuk penjara, nggak masalah. Wah, ada banyak meme, ya. Pakai baju oranye, nggak masalah juga. Masuk penjara, nggak masalah juga. Ya! Ya, jejak digital kan jahat ya. Ini nanti tinggal muter ulang lagi sampai saatnya vonis, ya. Ada tangisan apa enggak? Atau nggak usah lama-lama. Nanti di video sampai akhir nangis apa enggak nanti? Ingat ya, nggak masalah ya. Seneng banget gua. Artinya kan tegar menghadapi murka Allah yang sekarang lagi diturunkan bumi Indonesia ini kepada kalian semuanya ini. Ini murka Allah loh. Jangan sembarangan loh. Lo pikir peristiwa biasa. Ini murka Allah. Kalian kan beragama kan? Ini murka Allah. Nanti kalau udah masuk penjara, azab Allah. Itu azab Allah. Jangan merasa sok benar sendiri. Dari mana datangnya? Merasa benar sendiri. Oke, masih berani masuk penjara. Pakai baju oranye. Sesuai dengan meme-meme yang beredar. Keren. Gri, sumpah keren banget, Gri. Sumpah. Oh, membuat suasana hati kita benar-benar yang excited. Luar biasa denger kabar ini, Gri.
Apakah masih konsisten? Cekidot. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Ya! Nah, masih konsisten. Tapi saya remind lagi ya. Jangan sampai ini plesetan dia. Yang dimaksud baju oranye itu baju oranye penetapan tersangka. Ya, kemudian nanti penetapan terdakwa ya. Jangan diplesetin. Lo kan kemarin gua bilang pakai baju oranye. Memang warna oranye itu kan warna kesayangan saya. Nih gua udah pakai baju oranye. Ini lumayan sih branding juga. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kok kesana arahnya Gri? Iya, kita udah tahu betul. Rata-rata orang yang panik, orang yang kalut, selalu keluar dari mulut kotornya, dari hati busuknya, uncontrol. Sehingga ketika nanti berbalik kondisinya, loh kan kemarin aku bilang siap baju oranye itu yang baju oranye yang gua beli sendiri katanya. Bukan baju oranye yang itu. Oke, moh. Bukan baju oranye itu, nggak mau gua. Baju oranye yang memang gua udah padu-padankan antara kerudung, hijab, baju, terus sama bawahan yang matching. Jadi ya, sesuai dengan postur tubuh saya juga. Oh, ternyata baju oranye yang branding. Kirain siap memakai baju oranye tersangka. Ternyata enggak. Ya enggak lah, Kri. Edan aja kali. Masa seneng pakai baju tersangka? Enggak lah. Jangan. Takut gua, takut. Hati-hati ya. Ini adalah permainan kata-kata. Ingat kan dulu digantung di Monas ya. Nah, ternyata kan ternyata nggak berani. Ingat kan setiap kali orang ketangkap korupsi bilangnya sesen pun saya tidak mengambil uang negara. Iya, sesen mah enggak, tapi miliaran ngambil. Enggak, ini adalah contoh pemakaian diksi kata-kata yang pada umumnya mereka pakai. Jadi jangan salah dan jangan terkecoh kita ya. Oke. Tapi apa benar yang dia maksud? Check it out. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah. Wait. Saya luruskan lagi nih. Karena profesinya sebagai dokter, ya kita juga harus hati-hati dalam mereka menyampaikan statementnya. Nggak masalah. Kalau saya harus masuk lapas. Wait. Jangan sampai nanti dia menghindar. Masuk lapas yang lu maksud memang jadi napi, atau ada maksud lain yang lu maksudkan. Misalnya, lo kan kemarin aku bilang, masuk lapas. Ini kan sekarang masuk lapas juga saya dalam rangka observasi kedokteran gitu ya. Gri, lu paling bisa lu, Gri. Lo ya yang makanya hati-hati. Terserahlah dia ngomong apa. Tapi kita kalau sudah tahu menghadapi orang-orang yang berhati iblis, hati-hati. Hati-hati cara mencernak kita. Ya, yang setiap saat juga berubah-ubah. Ya, kemarin ngomong apa, hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, dulu ngomong apa. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Bener juga sih, Gri. Ya. Nanti. Loh, aku kan kemarin nggak ngomong siap di penjara. Kan saya bilang, saya siap masuk lapas. Ya, tapi kan untuk observasi kedokteran, bukan untuk di penjara katanya. Kalau untuk di penjara ya gue nangis lah. Luar biasa kan? Luar biasa. Agri memang cerdas.
Makanya saya penggal kata per kata. Ya, jangan sampai nanti suatu saat dia akan menghindar atau mengingkari apa yang dia omongin. Sekarang saya membuat penekanan-penekanan. Oke? Ada yang lebih keren lagi nggak, Gri? Ada. Lihat tadi wajahnya Kurnia, ya. Dia menangis, kita ketawa. Oh, nangis kayaknya Gri. Ya, coba kita lihat lagi. Wajah Kurnia bersedih, nangis, mengeluarkan air mata. Gri, lu seneng banget, Gri. Bukan, ketika gua ngomong seperti ini, ketika gua ngonten ini, gua ingat bagaimana garangnya Kurnia ketika melakukan orasi di mana-mana, ketika memimpin demo di mana-mana, ketika menggeruduk rumah Pak Jokowi, gua jadi ingat semuanya. Betapa lantangnya mereka, betapa udah seperti malaikat pencabut nyawa, semua orang salah. Hanya dia sendiri yang benar, dan seolah-olah di atas angin. Tiba giliran kalian sekarang mau diar kau. Mau diar kau hari ini. Ayo. Ini baru debat di Suara Rakyat Ainus Aiman. Belum nanti kalian dipanggil sebagai saksi kemudian ditetapkan tersangka. Belum nanti sidang. Belum nanti vonis. Mati kau. Mau diar kau. Janganlah kemudian menjadi orang mentang-mentang di atas angin. Semua orang dikecilkan. Semua orang dianggap salah. Kalian sendiri yang benar. Dan kelompok kalian sendiri yang benar. Luar biasa. Sekarang saatnya kalian rasakan atas perbuatan kalian sendiri. Saatnya memanen benih yang kau tanam dan kau tabur sendiri. Keren, Gri. Oh, keren mau enggak? Yang penting konten ini luar biasa pokoknya. Ini luar biasa konten sepanjang sejarah setelah kemerdekaan Indonesia. Gri, so tahu lu Gri, era medsos kan baru sekarang. Dulu emang waktu remaja lu mengenal medsos. Oh iya. Oke ya. Lanjut. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Udah. Gua nggak lanjutin. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Kayaknya nggak gitu deh. Tadi di depan aja Dokter Tifa. Wow, sekarang ibu rumah tangga. Mulai nggak konsisten dari depan tadi. Ya ini di pertengahan video nih. Mulai nggak konsisten kan? Itulah pelajaran yang akan saya berikan, message yang akan saya kirim kepada teman-teman penonton semuanya. Hati-hati menghadapi orang-orang yang berhati iblis. Setiap saat bisa berubah. Bagaimana kemudian dia mencari posisi, mencari keuntungan, mencari pembenaran. Pembenaran ya. Bukan kebenaran, pembenaran. Itulah orang-orang yang berhati iblis. Udah mulai dia. Seorang ibu rumah tangga. Tadi depan Dokter Tifa. Udah mulai mendowngrade dirinya sendiri. Saya nggak tahu ada maksud apa di balik ini. Ya, atau mau ngemis, atau supaya lebih dramatis lagi. Kemudian dia memakai bahasa eufemisme, ya, memelas. Ini udah mau mulai pakai bahasa memelas. Yang Dokter Tifa sekarang ibu rumah tangga. Luar biasa kan? Ini adalah bahasa-bahasa eufemisme. Coba kita lihat apa atau kemana arah framingnya dia. Gitu. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Goblok itu jangan dipelihara.
Bego, jangan dipakai sendiri. Ya, ternyata Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Saya siap dipenjara. Loh, dari awal dasarnya apa kamu menuduh ijazah palsu? Blok. Ini bener dokter apa enggak ini? Enggak. Ini mesti diluruskan ini. Kalau ternyata Pak Jokowi mempunyai ijazah asli, nggak masalah. Saya ikhlas rela pakai baju oranye. Saya ikhlas rela masuk pondok pesantren, pondok bambu. Lah kalau kalian kemarin-kemarin nuduh ijazah palsu, tentu punya bukti yang kuat dong. Nggak asal jeplak, nggak asal bacot, nggak asal memprovokasi di mana-mana, nggak asal keluar dari mulut baunya itu provokasi yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Nggak akan lah. Dan itu hanya bisa diyakini dan dipikirkan oleh orang-orang yang mempunyai otak waras, otak segar, hati bersih. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang otak sengklek, otak gila, otak sinting, hatinya iblis. Pilihannya terserah pada Anda. Mau yang pertama apa yang kedua? Yang kedua aja, biar ada iblis-iblisnya katanya. Terserah, pilihan ada pada Anda. Sekarang, kalian harus menanggung semua resiko dari benih yang Anda tanam. Ayo, mati kok, mau biar kok. Udah, pertanggungjawabannya aja. Nggak usah panik, nggak usah kasak-kusuk, nggak usah, ayo lo, mati kau. Ayo, kalau begini kayak gimana sekarang? Biar kau. Oke. Kita belum tahu nih arahnya kemana nih. Kedot. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Blok. Pertanyaan dibalik ya, coba ya. Kenapa kalian menyerang Presiden Jokowi terus-menerus dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang? Kenapa kalian membenci Jokowi tanpa dasar dan alasan yang jelas? Kenapa kalian menuduh ijazah Jokowi palsu sampai dengan hari ini dan terus-terus memfitnah, menyerang, membabi buta, memfitnah? Kenapa? Jawab. Lupa 10 tahun yang lalu hingga hari ini kalian berbuat apa? Kalian melakukan apa? Semuanya bisa dibuka. Lupa kalian tindakan sendiri. Lupa kalian melakukan hal-hal perilaku yang tidak terpuji sendiri. Kalian lupa. Jokowi aja sudah bilang, sebenarnya saya kasihan. Tapi ya tampaknya proses hukum harus berjalan, ya udah kita jalanin aja. Sekarang kalian sepanik-paniknya, nangis darah kalian. Ayo. Mau diar kalian sekarang. Ayo. Kenapa? Ayo, jangan kemudian kepada orang lain terus-menerus lupa kepada dirinya sendiri, lupa muhasabah, lupa koreksi dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa sih. Terus, ya seneng aja ngelihat kalian masuk penjara nanti. Happy aja sih. Luar biasa kan? Ya, ini adalah konten dan video paling spektakuler sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Seorang penghujat, seorang pemfitnah, seorang pencaci maki, seorang yang terus-menerus menyerang Jokowi. Hari ini beda suasananya. Beda kegarangannya. Ya, beda. Udah, jalanin aja sih, Bu. Lo enak aja lo, Kri.
Gua empot ayam begini. Lu bilang jalanin aja. Orang ajar kali kau, Gri. Gua empot ayam nih, Gri. Gua mikir laki gua mikir anak gua mikir gimana cucu-cucu gue. Kalau kemudian cucu-cucu gue masih SD, ada yang TK, ada yang SMP. Terus apa kata teman-temannya? Neneknya di penjara ya? Kalian cucunya ya? Nenek lu masuk penjara. Coba. Enggak. Kalian berhijab. Sekali dan sering kali bawa-bawa agama. Tapi perilaku kalian jauh dari itu. Bahkan hati kalian udah dikuasai iblis. Sehingga keseharian kalian harus terus-menerus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Kenapa? Kata Pak Jokowi, panik ya. Lanjut dulu. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, nggak ada masalah. Lu pikir nggak punya ijazah asli? Lu kira ijazahnya palsu? Ya on aja sih. Kalian masuk dalam perangkap permainan catur Presiden ke-7 Joko Widodo. Pak Jokowi mah bersepeda sama cucunya, jalan-jalan ke mall sama cucunya, bersenda gurau setiap hari menerima tamu-tamunya. Kalian sekarang, seolah hidup kalian sudah, I don't know. Gua lagi bayangin ketika nanti Idul Adha gitu ya. Aduh, harusnya momen Idul Adha udah di dalam ini. Enggak, jangan. Justru ngasih kesempatan yang lebih dramatis lagi. Apa itu? Idul Adha, nanti ketemu keluarga besar mereka masing-masing. Kan pada ngobrol tuh. Ya, semacam kayak perpisahan gitu dah. Ada yang bilang, Umi, jangan lupa Umi. Yang ini nanti dibawa ya. Ya, saya beresin masuk ke koper Umi. Ya. Uti, bawa pakaiannya yang ini bagus nih Uti. Nanti buat di dalam penjara Uti. Nah, momen ngumpul Idul Adha nanti sama keluarga besarnya itu dipakai diskusi itu. Nanti aku kalau itu bawain pempek ya, saya suka pempek kalau lagi mau besok. Itu ilusi saya. Oke, jadi nggak masalah kan? Kalau ijazahnya asli, lalu kira palsu. Ya on aja. Kalau lu bilang palsu, nggak nyampe gitu logikanya. Nggak nyampe. Kenapa? Teman kuliahnya sudah membuat pernyataan, UGM sudah ngomong, hasil forensik sudah bilang, kan tetap saja nggak percaya kalian. Kenapa? Kalian tidak percaya. Kan memang kalian sendiri yang berkehendak supaya proses hukum jalan, supaya masuk penjara. Masuk itu barang. Masuk, Gri. Masuk, Pak Eko. Oke. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Tolong Pak Jokowi, tolong. Tunjukkan Pak Jokowi ijazah Anda, tolong. Wah, penonton applause.
nggak ngerti ya. Penonton Plus itu aja 2. Menyemangati kalian yang berapi-api, ya, yang tolong Pak Jokowi, tolong. Atau satu lagi kemungkinannya adalah, ya masuk nih, barang nih, masuk nih. Udah pasti ditunjukkan ke Pak Jokowi pada saat nanti sidang. Makanya masuk ini barang. Udah pasti, Pak Jokowi udah bilang. Nanti ketika sidang, saya akan tunjukkan di depan hakim. Udah pasti. Masuk barang. Nggak mungkin nggak masuk. Yakin, Gri? Yakin. Pasti, Gri? Pasti. Kok lu tahu, Gri? Tahu. Ya pakai logika aja. Nggak percaya, kita tunggu sampai dengan sidang nanti. Minggu depan lah, mudah-mudahan sudah penetapan tersangka. Habis Idul Adha. Nah, baru nanti tahapan sidang. Cakep. Masuk ini barang. Biar mulai panik kan? Biar ya. Oh, biar kalian ya. Oh, mulai panik enggak lo? Ya? Oke. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran. Ya! Perempuan ini hanya ingin menegakkan kebenaran. Ada ya menegakkan kebenaran. Ada ya. Saya nggak tahu ini apa yang menguasai hati dan otaknya ini. Atau iblis macam apa yang bisa menguasai hati dan otaknya. Begini dibilang menegakkan kebenaran. Gua nggak tahu iblis mana yang masuk ke dalam hatinya. Menegakkan kebenaran. Iblis itu selalu mempengaruhi manusia. Ya, kalau hitam dia pengaruhi putih. Kalau putih dia pengaruhi hitam. Itu selalu pekerjaan iblis. Ya, kalau asli iblis bilang palsu. Bego lu, palsu dia. Serang terus. Ini kata iblis nih. Lu iblis, Gri. Oh, pura-pura jadi iblis. Ini yakin Blaze palsu? Palsu. Serius Blaze? Palsu. Udah lu serang terus Jokowi, ya. Udah terus Blaze. Tapi kata UGM asli itu Blaze itu bohong. UGM bohong, bilang UGM bohong. Oh gitu ya Blaze. Ya udahlah aku nanti bilang bahwa bohong lah. Blaze, tapi hasil forensik asli itu Blaze. Itu Bareskrim bohong. Oh ya. Oh gitu ya Blaze. Nanti saya bilang deh Blaze. Lu bisa bilang Roy suruh ngomong, Dokter Tiva suruh ngomong, Kurnia suruh ngomong, Rizal Fadila suruh ngomong, Rismon suruh ngomong semua. Ini iblis ini. ngomong semua, ngomong di podcast, ngomong di mana-mana, ngomong di TV, pokoknya ngomong udah. Oh gitu ya Blaze. Ya siap Blaze. Blaze tapi asli lo nih Blaze kayaknya. Udah lo bilang palsu. Sekarang bilang fontnya palsu. Atau bilang kalau nggak percaya lagi, kertasnya harus diuji karbon. Bilang pokoknya itu palsu. Tapi asli lo uji karbonnya. Udah bilang sekarang fotonya palsu. Loh, fotonya asli kok. Udah sekarang bilang itu hurufnya ada bergeser. Bilang. Oh gitu ya Blaze ya. Kalian beriman, kalian beragama. Kenapa kalian kalah sama iblis? Ya, Tiva, Kurnia, Rizal Fadila, Roy Surya gua anggap lah. Memang dia leg spesialis. Rismon, kalian semuanya beragama. Kenapa kalian kalah sama iblis? Kenapa? Kenapa kalian ngikutin kemauannya iblis? Loh, iblis kan kerjanya udah seperti itu. Itu udah kerjaannya iblis. Itu udah menjadi job desk-nya iblis. Gri. Iblis juga punya job desk ya, Gri. Ya punya lah. Selalu itu yang dilakukan iblis.
Ya makanya kan gue bilang ini adalah orang-orang yang berhati iblis. Karena sudah dikuasai hatinya oleh iblis. Kenapa? Nggak percaya dijelaskan dengan cara apapun. Dengan saintifik, dengan cara ilmiah, dengan cara logika, dengan cara bukti-bukti. Nggak percaya karena iblis telah menguasai mereka. Bener. Lo pinter, Gri. Lo, gimana sih? Mereka aja yang bodoh yang mau dikuasai oleh iblis. Gimana sih? Kan di sekeliling kita ini banyak bergentayangan iblis yang selalu membisik kita. Mutiar kalian ya. Mutiar kalian. Pak Jokowi jangan pernah bergeming Pak Jokowi. Nggak usah diajarin, Gri. Gua udah punya sikap sendiri katanya. Enggak, Pak. Mengingatkan, Pak. Bapak kan orangnya gampang luluh, gampang merasa kasihan. Maksud saya itu, Pak. Bapak. Jangan luluh ya, Pak ya. Jangan merasa kasihan. Kemarin aja Bapak udah bilang, sebenarnya saya kasihan. Jangan, Pak. Yang Bapak ini adalah orang-orang yang sudah dikuasai iblis, Pak. Oh, ya. Oh, lanjut deh, Gri. Nah. Masuk ini barang. Masuk. Oh, biar kau, ayo. Mau lari kemana kau? Ayo. Lanjut. Mau dipenjara? Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Baik. Mau dipenjara? Mau dipenjara? Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Bahkan sangat ikhlas. Maksud lu apa? Mau dipenjara? Iya. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Ikhlas. Oh, ternyata dia udah mulai framing dengan gaya bahasa eufemisme untuk meminta belas kasihan. Ini gampang bacanya. Ini mah. Diiringi dengan tangis, diiringi dengan kesedihan. Untung nanti nggak dijual-jual keluarganya, dihadapkan di kamera gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Ya, nangis semuanya. Udah. Dari video saya awal saya bilang udah. Ingat-ingat staycation aja. Ingat kan ketika gua peragakan bawa tas? Tifa, mau kemana? Staycation. Luar kota ya? Enggak, Pondok Bambu. Biar kau. Aduh. Oke, lanjut. Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga? Iya. Iya. Kamu, Kurnia. Roy Suryo, Richard Padilla, Rismond. Nanti masih banyak lagi. Mudah-mudahan. Apakah Bu Kurnia juga mau dipenjara juga? Iya. Gri, gimana caranya Gri bisa berperan sedih, nangis, kemudian dalam waktu singkat, hitungan beberapa detik, langsung berubah, terbahak-bahak, ngakak senang Gri ya? Nggak gampang itu. Nggak gampang. Lu harus bisa menjadi Tifa dan menjadi Kurnia. Baru bisa. Luar biasa, Gri ini. Iya. Kurnia di penjara? Iya. Lu mikir diri lu sendiri aja. Nggak usah mikir Kurnia. Mikir diri lu sendiri aja. Mikirin Kurnia lagi. Katanya Kurnia pengacara lu. Hah? Kenapa kamu mikirin Kurnia?
Yang ada itu di mana-mana pengacara mikirin kliennya. Lu kan kliennya Kurnia, kenapa lu mikirin kliennya? Aneh. Aduh, seru. Aduh. Untung ya Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kalau nggak ada tuduhan ini, gua kan nggak ada bahan konten. Kri, lu jangan modus tapi terus terang gitulah, Kri. Enggak loh, ketika kita lagi kesulitan nyari bahan konten tuh sulit banget loh. Tapi ini banyak banget ini. Makasih ya Bu. Ya tuh, makasih Bu. Mudah-mudahan Pondok Bambu atau Tangerang penjara wanita segera kehuni ya. Masih available atau berapa kamar gitu dah Bro. Kalau penuh ternyata Kri, ya udah masukin dalam satu kamar. Waduh, isinya 10 Kri, satu kamar 3 kali 4 bisa 20 kadang. Sadis. Sebentar lagi mau ujian S3 ya, tapi di penjara. Jadi kayak inget Hasto ya, begitu selesai S3 di penjara. Buat apa S3-nya? Bagus. Keren. Ibu top. Lanjut dulu. Tetapi tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Tetapi tolong Pak Jokowi. Tolong. Kemarin nggak bilang Pak Jokowi, setidak-tidaknya Jokowi. Malah nggak bilang Jokowi, bilang Mulyono. Sekarang beda. Khawatir jangan-jangan nanti lebih terdesak lagi bilangnya Baginda yang terhormat, junjunganku Pak Jokowi. Jangan. Enggak lah ya. Ya tapi namanya orang terdesak kok. Belum pernah kayaknya nih panggil Pak Jokowi. Ya, baru sekarang kayaknya Jokowi aja. Masih mendingan bilang Jokowi, bilang Mulyono. Sekarang beda. Apanya yang buat beda ya? Oh, jadi benar kata Hasto, penjara membuatku hidup lebih sempurna. Ya. Mungkin ini juga bisa. Ternyata penjara membuat hidupku bisa lebih menghargai orang lain. Kemarin bilang Mulyono, sekarang Pak Jokowi. Ayo, mampus kau, ayo. Tunjukkan ijazah asli Anda. Okay. Tunjukkan. Demi Allah, tunjukkan, Pak. Orang mikir katanya ibu rumah tangga. Terus minta belas kasihan, mohon. Apa Bapak tega memenjarakan seorang ibu rumah tangga? Sekarang berubah lagi menjadi Dokter Tifa. Tunjukkan. Luar biasa ya, kata Pak Jokowi. Hehehe. Tenang. Itu bukan dialek Solo, Gri. Kayak gitu mah. Tenang mau dialek Batak, Gri. Nanti pada saat sidang, nanti tak tunjukkan di muka hakim. Siapa kalian? Minta tunjukkan ke kalian. Enggak, siapa? Kalian tuh siapa? Atas dasar apa? Kalian mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Hah? Siapa kalian tuh? Gua Dokter Tifa, sebentar lagi S3. Tapi masuk penjara. Udah ya, ini memang sangat menarik dan makin seru. Akan lebih seru lagi kalau kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara.
copyright media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi